81. Theocles Square, siang hari, matahari yang terik panas menyengat, tapi sama sekali tidak mempengaruhi antusias semua orang. Kemarin berbagai media besar melaporkan bahwa hari ini bos LKK Ten Science akan datang ke Theocles Square untuk berlutut dan meminta maaf kepada 3 kepala keluarga besar. Tidak peduli pengusaha ataupun orang biasa, semuanya datang untuk melihat keramaian. Berita menyatakan jam 12 siang, namun mulai jam 10 pagi, Theocles Square telah padat dikelumuni orang-orang. Bos LKK Technoscience, 3 keluarga besar. Berita ini sangat cepat menyebar. Ini adalah hit kelas berat, tidak ada yang mau meninggalkan pertunjukan bagus ini. Berbagai media besar sudah datang di Theocles Square pada jam 9 dan menunggu berita yang begitu besar, dan saat ini berita besar ditulis dan disebarluaskan, itu akan menjadi sebuah jaminan. Wah asai, sudah jam 11.30, belum ada yang datang. Mungkinkah bos LKK Technoscience tidak akan datang? Tidak datang, tunggu sebentar lagi. Meskipun LKK Technoscience luar biasa, tentu saja tidak bisa melawan 3 keluarga besar ini. 3 keluarga besar memiliki warisan yang banyak, bukannya sebuah perusahaan baru yang diplokasi. Benar, jadi hari ini Randy pasti akan datang untuk meminta maaf kepada 3 keluarga besar. Sebenarnya aku berharap dia tidak akan datang. Jika ia benar-benar berlutut pada 3 keluarga besar, maka kedepannya LKK Technoscience mungkin akan seperti itu. Jangankan merambah ke luar negeri, bahkan diperkirakan kota Yugoda pun tidak bisa keluar. Semua orang bergosip, ada yang berpikir Randy tidak akan berani melawan 3 keluarga besar, pasti akan datang berlutut dan meminta maaf. Dan ada yang berpikir Randy tidak pantas datang, karena dia ketakutan. Seluruh LKK Technoscience juga ikut ketakutan, dan akan berdampak besar terhadap perusahaan. Jam 11.50, dalam perbincangan semua geram, akhirnya Randy muncul di Theocles Square. Ia baru saja turun dari mobil dan orang-orang di sekitarnya langsung mengenalinya. Sudah datang, bos LKK Technoscience sudah datang. Tidak ada yang mengatur, di mana Randy lewat semua orang tanpa sadar memberikan jalan, seperti artis yang muncul, pemandangan yang spektakuler. Randy tetap tenang meskipun di hadapan semua orang. Dia datang untuk meminta maaf kepada 3 keluarga besar hari ini, tetapi tidak ada yang berani berkata sinis di hadapannya. Apalagi melihat sekelompok pengawal yang beringas di belakang Randy, semakin tidak ada yang berani berucap. Mereka hanyalah orang biasa. Jikalau Randy tunduk pada 3 keluarga besar, orang juga mau menginvestasi 100 triliun membangun taman teknologi nomor 1. Mereka mana berani memprovokasi, cukup menonton pertunjukan dengan tenang. Randy datang ke tengah lapangan. Pengawal memakai t-shirt hitam, celana panjang dan sepatu kulit mengeluarkan kursi lipat lalu memasang payung besar di belakang kursi. Tuan Randy, silakan duduk, Sete. Selesai. Para pengawal memberi hormat dan berdiri di belakang Randy. Setelah duduk, Randy bersandar dan menutup matanya untuk menenangkan pikiran. Masih ada 10 menit, ia menunggu Darius bertiga. Jikalau 10 menit mereka tidak datang, ia pernah berkata akan memotong tangan Kevin bertiga, pasti akan memotongnya. Setelah membunuh isyarat Xiao, pedang yang ada di atas kepala Randy telah dipatahkan olehnya. Tidak perlu merendahkan diri ataupun takut membocorkan identitas. Hari ini, ia akan mengambil kesempatan untuk membuat LKK Technoscience berdiri di puncak lagi. Melihat kedatangan Randy angkuh, seketika semua orang di Rawstone Association meremehkannya. Mau berpura-pura apa lagi? Saat ini masih berpura-pura tinggi, sebentar lagi masih harus berlutut dan meminta maaf. Benar, sekarang pura-pura seperti tuan besar, sebentar lagi seperti anjing mati yang berlutut, bukannya lebih memalukan. Apakah anak ini sudah gila? Bagi pemikiran orang biasa tidaklah sama. Orang-orang di Rawstone Association ini percaya bahwa Randy akan berlutut di hadapan Darius dan lainnya. Saat ini semuanya pada meremehkan Randy. Di mata mereka, Randy adalah bos besar LKK Technoscience. Terus kenapa? Ia memiliki banyak uang, terus kenapa? Bukannya masih harus seperti anjing yang berlutut? Bukankah ia adalah bos LKK Technoscience? Sekarang berpura-pura, tidak takut nanti berlutut akan semakin memalukan. Billy menghampiri Randy dan berkata dengan gembira. Waktu itu Randy tidak perasaan sedikit pun, memecat ia dan Anton, membuat mereka berdua tidak mendapatkan pekerjaan yang cocok sampai sekarang. Ketika mendengar 3 keluarga besar ingin membereskan Randy, ia dan Anton terus mengikuti perkembangan masalah ini. Hari ini 3 keluarga besar ingin Randy datang ke Theocles Square untuk berlutut dan meminta maaf. Mereka berdua bergegas datang menunggu. Para pengawal melihat Yuli yang berani maju menghina Randy, melangkah maju dan ingin memukuli Yuli. Randy melambaikan tangannya, tidak perlu memperdulikan mereka. Setelah para pengawal mundur, Anton juga datang menghampiri. Randy, apakah kamu tahu mengapa kamu ada hari ini?
Ucap Anton dengan dingin. Randy mengangkat kepala menatap Anton, lalu melambaikan tangan ke arah pengawal. Pengawal merespon, bergegas memberikan sebatang rokok kepada Randy lalu dinyalakannya. Randy menghisap rokok membentuk bulut nol, asap lurus menyembur wajah Anton. Wajah Anton berubah drastis, kesal dan berkata, Randy, apa yang kamu pura-purakan di depanku sekarang? Nanti ada kepura-puraan apa lagi di depan ketiga keluarga besar Has? Apakah ketiga keluarga besar itu kuat? Percaya atau tidak hari ini mereka tidak datang berlutut dan meminta maaf kepadaku, aku akan membiarkan mereka pergi ke neraka dalam beberapa menit. Ucap Randy dengan cibiran. Begitu ia mengatakan ini, seluruh lapangan seketika memanas. Waasai, anak ini sudah gila. Apa yang ia katakan tadi? Ia ingin membiarkan ketiga keluarga besar berlutut dan meminta maaf. Memangnya ia pikir siapa dia? Bahkan mantan bos perusahaan Wijaya juga tidak berani berkata seperti inilah. Benar, meskipun perusahaan Wijaya sebelumnya menekan 4 keluarga besar untuk sementara waktu, apa yang terjadi akhirnya? Bukankah sudah dibubarkan? Di seluruh kota Yoguda, sungguh ada 4 keluarga besar dari keluarga terkaya. Perusahaan Wijaya tidak bisa, LKK Technoscience semakin tidak bisa. Kamu tidak percaya kita tunggu. Hari ini jikalau kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada 3 keluarga besar, diperkirakan LKK Technoscience tidak akan bertahan lama. Mendengar semua orang yang berada Rawstone Association tertawa dan menghina Randy, tatapan mata Yuli dan Anton penuh kegembiraan. Jika kamu tidak mau mati, maka tidak akan mati. Yuli tersenyum bangga. Semoga nanti kamu masih bisa sombong lagi. Jangan sampai membuat kami kecewa. Anton juga menyindir di sisi lain. Sulan dan Lani bersandar di bawah pohon besar yang berada di lapangan, juga sedang melihat Randy di tengah lapangan. Sulan, benaran kita tidak perlu muncul. Sebentar lagi ia mau berlutut, kedepannya ia pasti tidak berani mengangkat kepalanya lagi. Ucap Lani, aku ingin membantunya, tapi ayahku tidak setuju. Ku tidak bisa berbuat apa-apa, coba ia berhadapan. Dengan kemampuan menengah, saat ini ia langsung berhadapan dengan Darius, Simple Duo dan Gungun Yu. Bagaimana aku bisa membantunya? Ucap Sulan dengan cemas. Benar juga, kecuali ayahmu turun tangan. Jika tidak siapapun tidak bisa membuat 3 keluarga besar mundur. Lani menghela nafas. Sebelumnya ia ingin membantu Randy, dan sampai sekarang, ia pun tidak tahu bagaimana caranya membantu Randy. Melawan 3 keluarga besar, itu pasti tidak mungkin. Keluarga Lan hanya keluarga asing, apalagi kekuatan keluarganya di bawah 3 keluarga besar. Tidak tahu apa yang ia pilih nanti. Jika ia berlutut, sudahlah, anggap saja kita tidak pernah mengenal orang ini. Jika ia memilih melawan 3 keluarga besar sampai akhir, bagaimanapun aku akan membujuk ayahku untuk mendukung dia. Lani tersenyum pahit, dan mengatakan bahwa takut ia memilih melindungi LKK Technoscience, ia tunduk kepada 3 keluarga besar. Sudah datang, Tuan Gunggunggi sudah datang. Tiba-tiba suara teriakan dari luar kerumunan. Semua orang menoleh ke arah suara teriakan tersebut. 282. Hanya tampak Gunggunggi dengan wajah suramnya turun dari mobil, kemudian berjalan masuk ke Peoples Square. Halo Tuan Gunggunggi. Halo Tuan Gunggunggi. Semua orang bergantian menyapa. Gunggunggi tetap dengan wajah suramnya, dan tidak berniat menanggapi semuanya. Perlahan berjalan menuju pusat square. Kalau orang yang perhatian, mengamati dengan teliti tentunya akan melihat bahwa setiap langkah Gunggunggi begitu berat. Kalau begitu, nampak seperti tidak menerima permintaan maaf Randy sama sekali, malah seperti memasuki tempat penjagalan. Setiap langkahnya begitu sulit. Anak muda, Tuan Gunggunggi sudah tiba, aku lihat. Kamu masih begitu angkuhnya. Ayo cepat berdiri dan beri hormat kepada Tuan Gunggunggi. Biarpun kamu adalah bos di LKK Technoscience. Di depan Tuan Gunggunggi, kamu juga harus berlutut dengan patuh. Saat itu, beberapa orang dari Rawstone Association kembali mencibir Randy. Masih tidak berdiri juga, apakah kamu mau Tuan Gunggunggi yang mempersilahkanmu? Sindir Yuli, ambil melangkah maju. Kenapa harus berdiri? Dia itu sedang menunggu dan Gunggunggi berlutut padanya. Tentunya tidak perlu berdiri, ucap Anton sambil tertawa. Awalnya Randy yang tidak menanggapi semua orang. Setelah mendengar ucapan Anton, tiba-tiba berkata, kurasa waktu itu aku sedikit terburu-buru memecatmu. Ternyata kamu adalah cacing gelang di perutku. Kamu apa saja yang kupikirkan? Kamu itulah yang merupakan cacing gelang di perutku. Tamatlah kamu. Kamu ternyata benar-benar berniat membuat Gunggunggi berlutut padamu. Ketiga keluarga besar pasti tidak akan dengan mudahnya melepaskanmu. Ucap Anton sambil tertawa. Benarkah? Kalian berdua nampaknya begitu memahami ketiga keluarga besar ini. Ucap Randy dengan cueknya.
Saat itu akhirnya Bun Bun Yu telah berada di hadapan Randy. Dia menatap Randy dengan tatapan tajam, tapi tidak meminta Randy berlutut. Orang-orang di sekitar malah lebih antusias dari Bun Bun Yu. Secara bergantian pun mendesak, Randy, kenapa kamu tidak berdiri? Kenapa kamu masih duduk saja? Di hadapanmu itu adalah tuannya keluarga Liu. Benar, cepat berlutut minta maaf. Kalau semua selesai kita bisa bubar. Cuaca sepanas ini, kalau bukan untuk melihatmu dipermalukan, siapa mau menderita begini? Tuan Bun Bun Yu, cepat kamu suruh dia berlutut meminta maaf. Semua orang semakin mendesak. Raut wajah Bun Bun Yu sampai tak enak dipandang. Kedua kakinya pun gemetar. Randy menggoda dan berkata, Tuan Bun Bun Yu, kan sudah di sini. Tidak perlu banyak perlawanan. Kamu melawan 1 menit, maka cucumu juga akan menderita 1 menit lagi. Keluarga kalian akan menanggung resiko yang lebih besar lagi kan? Semua orang mendengar Randy memarahi Tuan Bun Bun Yu. Semuanya mengecam tindakan Randy itu. Beberapa detik kemudian, Peng, Bun Bun Yu menekuk lututnya, berlutut di hadapan Randy. Saat itu, membuat semuanya melongo. Kata-kata yang tadinya ingin diucapkan ditelan kembali. Apa-apaan, berlutut, tapi kok bisa seperti ini? Kerumunan orang-orang mulai berseru. Sepertinya ada yang salah di sini. Bukannya Randy yang harusnya meminta maaf pada ketiga keluarga besar. Kenapa tuannya keluarga Liu yang justru berlutut? Saat itulah, semua orang tercengang. Tidak bisa mempercayai apa yang dilihat. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. 3 keluarga besar adalah penguasa di kota Yudoda. Kekuasaannya begitu kuat, tidak mungkin berlutut kepada Randy. Pasti aku yang salah sangka. Yuli menggosok-gosok matanya, masih belum mempercayai semua yang ada di hadapannya. Anton menarik napas dalam-dalam, tidak percaya melihat Bun Bun Yu berlutut di hadapan Randy. Yang berlutut bukanlah Randy, justru Tuan Bun Bun Yu ini menyumbangkan semua yang dibayangkannya. Tidak, bukan seperti ini. Pasti ada kesalahan di sini. Anton, cepat katakan, ini pasti bukanlah Tuan Bun Bun Yu, iya kan? Ucap Yuli sambil menarik lengan baju Anton. Raut wajah Anton begitu menyedihkan. Dia sebenarnya ingin mengatakan kalau itu bukanlah Tuan Bun Bun Yu. Tapi matanya tidaklah buta, masih bisa mengenali apakah itu Tuan Bun Bun Yu. Semua orang yang ada di sekitar sana menjadi tertegun. Pemandangan ini membuat mereka harus berpikir keras. Harusnya Randy lah yang berlutut, kenapa malah sebaliknya, malah Liu yang berlutut? Apakah media telah disogok oleh Randy, sengaja membuat laporan begitu? Kalau dugaanku tidak salah, mungkin saja Randy Liu telah mengalahkan 3 keluarga besar. Bagaimana mungkin, kalau dia mengalahkan 3 keluarga besar, mungkinkah orang-orang dari 3 keluarga besar itu tetap membiarkan media membuat laporan begini? Iya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tapi apa yang mencurigakan? Semua orang sampai tidak terpikirkan. Sulan, ada apa ini? Lani mengulurkan tangan menutup mulutnya. Ada rasa tak percaya melihat kejadian yang ada di hadapannya. Sulan Chen juga sama sepertinya, terkejut dan menutup mulutnya. Dia juga tidak tahu ada apa ini. Tuan Bun Bun ini tiba-tiba berlutut pada Randy. Bagaimana mungkin? Aku juga tidak tahu ada apa ini. Aku rasa Randy tidaklah mungkin mampu membuat 3 keluarga besar tunduk, apalagi sampai membuat Tuan Bun Bun ini berlutut padanya. Ucap Sulan Chen, ya, kejadian ini benar-benar mengejutkan. Bukankah masih ada Simple Duo dan Darius sedang yang belum datang? Tunggu sebentarlah. Lihat ketika mereka berdua datang apakah semua akan berbalik. Ucap Lani sambil berbisik, namun dia tahu ini tidaklah mudah dapat berbalik. Tuan Bun Bun Yu saja sudah berlutut, pasti ada sesuatu hal yang sampai membuatnya berlutut. Darius dan Simple Duo mana mungkin tidak mengetahui keputusan Tuan Bun Bun Yu ini. Berlutut bisa dikatakan seperti membiarkan Randy menginjak-injak martabat seluruh keluarga Liu. Tidak mungkin merupakan keputusan yang singkat. Dia berani jamin, paling tidak tadi malam, Bun Bun Liu telah mengambil keputusan untuk hari ini berlutut pada Randy. Bagaimana dengan keluarga Zhang dan keluarga Zhou? Apakah mereka juga akan berlutut? Lani begitu terkejut juga penasaran. Puluhan ribu orang yang berkumpul di square, saat itu langsung terdiam. Semua orang terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Sekarang di suasana begitu hening hanya terdengar suara nafas. Mereka menduga, setelah hari ini, LKK Teknosains akan menjadi fondasi kekuatan utama di kota Yudoda. Keempat keluarga besar itu mungkin saja akan menghadapi penindasan yang memalukan seperti 10 tahun yang lalu oleh perusahaan Wijaya. Tidak, masih ada Tuan Darius Zhang dan Tuan Simple Duo belum datang. Tuan Darius Zhang dan Tuan Simple Duo lah yang merupakan pemeran utamanya. Tunggu mereka datang, pasti akan terungkap semua belang Randy.
Tiba-tiba seseorang berbicara, suaranya terdengar segan. Betul-betul, saya percaya kekuatan keluarga Zhang dan keluarga Zhou, LKK Teknosains tidaklah sebanding. Nanti Tuan Darius Zhang dan Tuan Simple Zhou tiba, semuanya pasti akan ditumbangkan. Ucap seseorang menimbali, Tuan Darius Zhang, Tuan Simple Zhou, kalian cepatlah datang. Kalau tidak datang, bisa-bisa Rendilu besar kepala. Kalau kalian masih tidak datang, martabat tiga keluarga besar akan hancur. Walaupun banyak yang tak berbicara, namun mereka juga begitu gelisah dan cemas menantikan Darius Zhang dan Simple Zhou segera datang dan mempermalukan Rendilu. Walaupun mereka tidak ada masalah dengan Rendy, tapi mereka jelas merasa tiga keluarga besar lebih baik daripada LKK Teknosains. Jadi itulah mereka dengan sepenuh hati berpihak pada tiga keluarga besar. 283. Ya, kamu benar-benar bisa menebaknya. Ternyata Randy masih memiliki cara lain. Tuan Gunggul Li sudah berlutut di dalam gedung samping square. Gunawan melihat semuanya melalui teleskop. Davin Chen yang di sofa sedang menuang dan menyeruput teh dengan santai berkata, berlututnya Bu Liu, membuat martabat keluarga Liu juga tertekuk lutut. Gunawan yang sambil melihat keadaan Square pun berkata, benar, tapi aku khawatir ini bukan hanyalah masalah martabat. Randy bisa membuat mereka berlutut dan meminta maaf di depan umum. Pasti mengetahui rahasia keluarga Liu. Kalau tidak Gunggul Li tidak akan bisa menerima penghinaan ini. Davin Chen mengangguk dan berkata, ya, inilah yang aku katakan sebelumnya bahwa Randy tidak dapat diduga. Kamu lihat, semua orang beranggapan dia bukanlah lawan tiga keluarga besar. Bahkan anak perempuanku berkali-kali berkata kepadaku, membujukku untuk muncul membantu Randy. Lihat sekarang, semua orang sudah kehilangan muka. Davin Chen berkata sambil berjalan ke teras dan juga mengambil teleskop untuk melihat. Randy, anak ini ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Jadi keluarga kita tidak bisa berjalan terlalu dekat dengannya. Tetapi kita juga tidak dapat diasingkan. Dengan tetap menjaga hubungan kerjasama yang baik itu sudah cukup. Setelah melihat keadaan Davin Chen berucap, Gunawan mengangguk kepala, mengerti. Maksud dari ayahnya, Randy adalah singa jantan yang baru saja bangun. Meskipun sekarang hubungan dengan keluarga Chen masih baik, tapi suatu hari nanti, ia mungkin akan meledak dan melukai Zhang lain. Jadi mereka harus tetap waspada. Simple Zhou dan Darius Zhang harusnya sudah mau sampai. Dikarenakan Tuan Gunggul ini sudah berlutut dipastikan nasibnya telah berada di tangan Randy, tak terkecuali keluarga Zhang dan keluarga Zhou. Randy pasti juga memegang nasib mereka. Ucap Davin Chen. Gunawan mengarah teleskop ke arah luar kerumunan, dan langsung menemukan dua mobil mewah tiba di luar square pada waktu yang bersamaan. Mobil mewah itu berhenti. Darius Zhang dan Simple Zhou turun dari mobilnya masing-masing. Kedua orang itu saling menatap, seperti ada kabut tebal di mata mereka. Sudah datang, baru sampai. Ucap Gunawan. Sudah datang, ayo pergi. Sudah tidak ada yang bagus untuk dilihat dikarenakan mereka berdua sudah datang. Pastinya juga akan berlutut. Randy, anak ini sungguh tidak dapat diduga. Dengan tegas berkata dan sambil membereskan teleskopnya, Gunawan mengangguk kepala, melihat Darius Zhang dan Simple Zhou dengan ekspresi wajah tak rela. Sudah tahu pasti mereka akan berlutut. Hanya saja, bagaimana anak ini bisa melakukannya? Bagaimana ia bisa membuat tiga kepala keluarga besar berlutut di hadapan semua orang? Jika bukan karena sesuatu yang mengancam kepentingan tiga keluarga besar, ketiga keluarga besar tentu saja tidak akan menerima penghinaan seperti ini. Kedatangan Darius Zhang dan Simple Zhou saat ini, membuat seluruh square kembali memanas. Sudah datang, Darius dan Simple sudah datang. Ini pasti mati. Sekarang kita lihat bagaimana anak itu berdalih. Benar, mungkinkah Tuan Gunggul Li sudah salah makan obat dia bahkan berlutut kepada anak itu. Apalagi sekarang masih berlutut, keluarga Liu juga tidak memperdulikan membiarkan pria tua datang untuk dipermalukan. Sudahlah, tidak perlu memperdulikan Tuan Gunggul Li. Mari kita lihat Darius Zhang dan Simple Zhou. Keluarga Liu emang selalu direndahkan. Di antara keempat keluarga besar ini, paling tidak ada kedudukannya. Benar, hari ini ia berlutut, diperkirakan keluarga Liu akan keluar dari barisan empat keluarga besar. Saat ini melihat Darius Zhang dan Simple Zhou datang bersama, semua orang mulai berharap lagi. Tadi mereka sudah dipermalukan oleh Tuan Gunggul Li. Mereka menunggu Darius Zhang dan Simple Zhou untuk bantu mengembalikan rasa malu mereka. Jadi pada saat ini, rasa hormat mereka terhadap Tuan Gunggul Li pun berubah. Semuanya mulai mengkritik. Darius Zhang dan Simple Zhou melewati sepanjang jalan kerumunan orang, akhirnya datang ke hadapan Randall. Melihat Gunggul Li berlutut di depan Randy seperti abu, keduanya gemetaran.
Kaki Simple Duo sedikit bergetar dan hatinya sangat meronta-ronta. Berlutut atau tidak berlutut, meskipun kemarin malam ia telah membuat keputusan, namun saat menghadapi Randy, ia baru tahu betapa sulitnya keputusan ini. Darius sedang melihat Bimbungi berlutut di tanah, menggertakkan gigi penuh kebencian. Ia tidak terpikir bahwa Randy bukan hanya kejam, tetapi juga menggunakan cucunya untuk mengancam dia. Ia bahkan mencuri dokumen rahasia keluarga Zhuo, dan mengancam akan menyerahkan dokumen rahasia ini. Meskipun masalah ini sudah 20 tahun yang lalu, kalaupun Randy menyerahkan kepada Nicholas, Nicholas juga tidak mungkin bisa melakukan apapun terhadap keluarga Zhang, tapi ini bisa membuat hubungan Nicholas dengan keluarga Zhang terputus. Karena dokumen itu semua daftar orang-orang berpangkat tinggi yang menyuapnya. Jika benar-benar sampai ke titik itu, ia yakin orang-orang ini akan terseret, pasti akan memotong tulang keluarga Zhang hingga tak bersisa. Randy, jangan kira kamu bisa mengendalikan situasi ini. Jika kamu benar ingin membiarkan kami berlutut, ke depannya apakah kamu bisa menanggung serangan balik terhadap kami? Ucap Darius Zhang yang tidak rela. Serangan, kalian tiga keluarga besar ada kemampuan ini kah? Randy tertawa dingin, menyindir dan berkata, Pandi yang mendukungmu sebelumnya, bukankah beberapa hari ini ia tidak menghubungi kalian lagi? Kamu kenal tuanmu. Darius Zhang kaget, ia bahkan tidak menyangka Randy tahu tentang itu, dan ia juga tahu nama tuanmu. Apalagi selama 2 hari terakhir ini Pandi sudah tidak menghubungi mereka, dan mereka pun tidak bisa menghubungi Pandi. Mungkinkah Pandi terjadi masalah? Orang tidak berguna ini saja, Kak. Ian bahkan menganggap dia petua. Lucu sekali betapa tololnya kalian. Randy tertawa dan Ianjuk berkata, kemampuan kalian tidak lebih dari isyarat Xiao di kota Jinrang. Coba kalian pergi cek, di kota Jinrang masih ada orang ini kah? Menyerangku, kalian tiga keluarga besar ini menggunakan apa untuk menyerangku? Maafkan aku tidak memberi kalian muka. Sungguh, hidup mati kalian semua berada di genggamanku. Apakah kamu mau bertaruh batasanku berada di mana? Sambil berkata Randy menyalakan sebatang rokok, lalu berdiri menatap Darius Zhang dan Simple Duo berkata, kalian masih ada waktu 20 detik. Setelah 20 detik, kalian lihat apakah aku berani membuat mereka menjadi sampah. Ekspresi Darius Zhang dan Simple Duo langsung berubah, mendengar nada bicara Randy terlalu besar. Pertama-tama pria tua sadaran mereka di kota Jinrang telah dibunuh oleh dia. Bagaimana mungkin ini? Mungkinkah anak ini setan? Bagaimana mungkin Pandi bisa hilang dari permukaan bumi? Keduanya gemetaran. Mereka tidak percaya bahwa ini semua adalah klub Sakura yang melakukannya. Dalam pandangan mereka, klub Sakura tidak akan memiliki kekuatan ini. Kenapa ini? Bukankah Darius dan Siko kesini untuk membaliknya? Mengapa Randy masih belum berlutut? Tidak tahu apa situasinya. Kita tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Tetapi melihat wajah kedua pria tua itu, tampaknya sangat tidak enak dipandang. Mungkinkah mereka tidak bisa menekan Randy? Orang-orang di luar melihat Randy belum berlutut, semua mulai kebingungan. Sekarang Randy melihat jam dengan nada datar berkata, kalian, masih ada 10 detik.